Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita ada lagi dalam doa pagi online GKI Samanhudi pada hari ini. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik di tengah-tengah perjalanan hidup yang Bapak Ibu dan Saudara-saudara jalani. Mari kita teduhkan hati kita sejenak, kita ambil bagian dalam saat teduh sebelum kita masuk dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, yang memungkinkan kami hidup dan ada pada hari ini dalam berkat dan anugerah-Mu. Kami bangun dalam keadaan kami dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang nyata. Kami berdoa pada hari ini kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menopang dan Tuhan menyertai kami semua untuk menjalani hari ini. Dan sebelumnya kami mau diisi oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua dalam segala keadaan kami. Roh Kudus-Mu menyentuh hati dan batin kami, supaya hati kami siap untuk diisi oleh firman Tuhan yang meneguhkan perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 bunyinya begini. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakanlah kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi dan daripadamu roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidak akan diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan. Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Kepada tuanmu Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku." Jawab Elia, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya." Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elisa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita dengar nama Ahab dan nama Izebel, maka kita kemudian mengingat kisah tentang kebun anggur Nabot
ya, di mana Ahab melihat bahwa kebun anggur itu begitu bagus, dia ingin mengambilnya, tapi kemudian Nabot tidak berkenan. Lalu peristiwa itu terjadi dalam cara yang luar biasa dalam keterlibatan Isabel. Dan pada akhirnya teks kita juga menyebutkan sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana Ahab dan Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan kita menemukan juga dalam teks kita bahwa Obadja adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang menyembunyikan 100 orang nabi pada peristiwa itu. Bahkan bukan saja menyembunyikan mereka, tapi ia memberi makan mereka sampai pada tindakan penyelamatan selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teks kita pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Obadja adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang dipercaya oleh Ahab. Dan pada waktu itu situasinya adalah Samaria sedang dilanda kelaparan yang luar biasa karena kekeringan yang hebat. Sehingga pada akhirnya bangsa ini mengalami krisis, atau kerajaannya Ahab mengalami krisis. Dalam peristiwa pembunuhan nabi-nabi, maka mereka mencari Elia, ibu bapak dan saudara-saudara, dan hendak membunuh dia. Tapi kemudian teks kita memberikan penjelasan, bahkan kalau kita lihat teks-teks sebelumnya, maka Ahab ini telah mencari Elia ke berbagai tempat dan tidak bertemu dengan Elia. Dan karena itu ia begitu marah, ia begitu kesal, sampai pada titik di mana Obadja berjumpa dengan Elia, lalu kemudian Elia menyuruh Obadja pergi bilang kepada Ahab, aku ada. Tapi kemudian Obadja takut, sebab jangan-jangan begitu dia bilang bertemu dengan Elia, tapi begitu Ahab datang, Ahab tidak berjumpa dengan Elia. Dampaknya Obadja bisa dibunuh, saking kesalnya Ahab terhadap berita itu. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menariknya bahwa teks ini berakhir dengan perjumpaan Elia dan Raja Ahab. Itu terjadi karena campur tangan Tuhan lewat Obadja. Tapi yang menarik yang kita mau angkat dalam teks ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara, adalah bagaimana keterangan kitab ini terhadap Obadja dan apa yang telah dilakukannya. Teks kita mengatakan sebab Obadja adalah orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan kepada kita di dalam teks kita tadi bahwa Obadja adalah seorang yang takut akan Tuhan. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi kita mendapatkan kesan bahwa Obadja adalah pribadi yang taat, pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dia taat pada Tuhan. Peristiwa di masa lalu di mana dia menyelamatkan 100 orang nabi-nabi dalam peristiwa menggenaskan itu dan dia memberi makan mereka, menunjukkan bahwa ia mempertaruhkan pekerjaannya, jabatannya, tapi juga nyawanya. Bayangkan kalau pada waktu itu Ahab dan Isabel tahu bahwa ada 100 orang nabi yang diselamatkan oleh Obadja, maka tentu hukuman mati adalah bagian yang pantas didapatkan olehnya. Namun menarik Ibu Bapak dan saudara-saudara, dalam imannya akan Allah, dalam kesetiaannya pada Tuhan, Obadja berani mengambil resiko. Boleh jadi ini memberikan kepada kita perspektif bahwa ia begitu cerdik seperti ular, tapi dia tulus seperti merpati. Dia menjaga ketulusan imannya kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama dia bermain cantik untuk mewujud nyatakan kehendak Tuhan di tengah situasi yang sangat menggenaskan, dalam situasi yang sangat berisiko dan sangat menantang. Sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mau belajar dari sini bagaimana kita tetap ada dalam kemurnian iman, tetap ada dalam ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan pada Tuhan, sambil terus tidak lupa untuk mewujud nyatakan kehendak Tuhan bahkan pada situasi yang begitu sulit. Kalau kita lihat situasi ini dalam konteks orang di dunia kerja misalnya, ada begitu banyak tuntutan dalam pekerjaan yang kadangkala membuat kita memilih untuk tidak setia pada Tuhan. Tapi melalui kisah Obadja kita bisa belajar dan menemukan bahwa dalam situasi-situasi yang sangat menantang, pilihan untuk tetap setia kepada Tuhan tetap menjadi bagian prioritas. Dan kita percaya bahwa dalam pilihan-pilihan untuk setia pada Tuhan, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita dalam situasi dan kondisi. Atau bahkan pun mungkin saja dalam pengalaman 1-2 orang, ada pada situasi yang pada akhirnya tidak mudah baginya. Dan karena itu dia mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu buruk. Tapi pada akhirnya kita menemukan bahwa pengalaman-pengalaman buruk itu adalah cara Tuhan mempersiapkan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari Obadja pada pagi hari ini kita belajar bahwa beriman kepada Tuhan itu
bukan sebuah aktivitas di mana kita pilih kalau kita suka dan kita buang kalau kita tidak suka. Tapi kesetiaan kita pada Tuhan, iman kita kepada Tuhan adalah sebuah bagian yang melekat pada diri kita. Beriman dan setia pada Tuhan yang diwujud nyatakan dalam tindakan hidup sehari-hari adalah sebuah bagian yang menyatu dengan identitas kita. Dan karena itu perlakuan-perlakuan, perbuatan-perbuatan, dan semua yang keluar dari diri kita mencerminkan kesetiaan kita pada Tuhan. Obadja dalam ketakutannya yang luar biasa akan keganasan seorang Ahab, Tuhan pakai dia. Dan bersama-sama dengan itu, melalui Obadja, Tuhan memperjumpakan Ahab dan Elia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah saudara dan saya pada waktu-waktu ini ada pada situasi pertaruhan antara setia pada Tuhan atau mengabaikan Tuhan untuk sedikit kenyamanan diri? Apakah kita pernah ada dalam situasi di mana mengabaikan kehendak Tuhan, yang penting kita aman sedikit dalam perjalanan hidup? Kisah Obadja pada pagi hari ini meneguhkan kita, dan dia mau memberikan pemaknaan hidup bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya, bahwa beriman pada Tuhan itu memang tidak gampang. Beriman pada Tuhan atau setia pada Tuhan itu memang tidak mudah. Pertaruhannya banyak. Namun, dalam kecerdikan karena hikmat Tuhan dan ketulusan pada iman, dalam iman akan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita jalan terbaik, dan Dia memberikan kepada kita kemungkinan-kemungkinan untuk terus melihat penyertaan Tuhan dalam setiap tindakan yang akan kita tempuh. Mungkin kita mengatakan, saya nggak punya pilihan. Pilihan saya cuma satu, mengabaikan iman, kalau nggak saya mati. Tapi pengalaman Obadja menunjukkan kepada kita bahwa kadangkala kemungkinan itu ada. Bahkan mungkin kemungkinan itu sangat tipis, tapi Tuhan sediakan. Namun ketakutan kita atau keberpihakan kita pada kepentingan diri, ketakutan kita akan kekuasaan yang bukan Tuhan, seringkali menghambat kita dan membuat mata iman kita kabur untuk melihat kemungkinan yang Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Sebab itu lewat perenungan kita pada pagi hari ini, kita mau belajar dan kita mau melihat bahwa Tuhan selalu membuka jendela manakala Dia menutup pintu. Selalu saja Dia memberikan celah bagi kita manakala tidak ada jalan. Sebagaimana kata-kata lagu yang pernah kita dengar, saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Persoalannya adalah apakah saudara-saudara dan saya bisa tetap menjaga kesetiaan iman pada Tuhan atau tidak. Apakah keberpihakan iman kita pada Tuhan itu menjadi sesuatu yang kita perjuangkan dalam hidup atau tidak? Apakah kesetiaan kita pada Tuhan itu adalah sebuah bentuk nyata cinta pada Tuhan yang terus utuh sepanjang musim kehidupan? Atau jangan-jangan cinta kita pada Tuhan hanya ada pada musim-musim tertentu yang menurut kita enak dan bahagia. Sementara pada musim-musim di mana kita bergumul, kita dengan mudahnya pergi meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita, secara khusus kalau kita sedang bergumul dalam pertaruhan iman akan Tuhan untuk tetap setia dan mencintai Tuhan. Maka pengalaman iman Obadja meneguhkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam kehidupan mereka yang sungguh beriman dan percaya. Bahwa penyertaannya selalu paripurna, bahwa cinta kasih-Nya senantiasa hadir, selalu baru setiap pagi kesetiaan Tuhan bagi kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Karena itu yang dibutuhkan dari kita tetap ada pada jalan kemurnian iman, tanpa terkontaminasi oleh hal-hal yang lain. Tetap ada tegak lurus dalam iman pada Tuhan, tanpa dicemari oleh kepentingan diri, apalagi sudah berkaitan dengan kepentingan dan kekuasaan duniawi. Karena kita percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang paling aman yang saudara dan saya tempuh. Karena pada jalan itulah kita berjalan bersama dengan Sang Gembala Agung yang terus menopang dan memampukan kita. Tuhan memberkati dan Tuhan meneguhkan kita. Selamat bergumul dalam jalan pergumulan kita masing-masing untuk tetap setia pada Tuhan dalam kecerdikan tetapi juga ketulusan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar dari pengalaman iman Obadja untuk tetap setia pada Tuhan,
untuk tetap ada pada jalan yang Tuhan tetapkan dan Tuhan kehendaki, tanpa terkontaminasi oleh ketakutan dan kekhawatiran karena kekuasaan. Kami belajar pada pagi hari ini bagaimana tetap berimankan Tuhan pada masa-masa sulit, sebab kami percaya Tuhan tidak pernah menyerah dalam iman kami kepadamu. Karena itu kalau hari ini ada dari antara kami yang sedang bergumul untuk terus beriman pada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, biarlah kami terus mengimani dan meyakini semua yang Tuhan karyakan dalam hidup, supaya pada akhirnya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami semua. Kami berdoa pada hari ini, Tuhan berkati kami yang akan berangkat kerja, atau kami yang bekerja dari rumah, atau kami yang beraktivitas di mana-mana tempat. Tuhan berkati anak-anak kami yang pergi ke sekolah, yang berjuang di kampus, yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha. Tuhan berkati kami yang sedang ada pada himpitan, tantangan, dan pergumulan, karena kesehatan dan pekerjaan, karena relasi dan hal-hal yang lain. Topanglah kami dalam iman yang daripadamu, supaya dengan iman yang kami punya, kami semakin diteguhkan sama seperti Obaja, tidak kalah dan tidak dihimpit oleh ketakutan, karena berbagai kekuasaan yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terjadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki, dan topang kami untuk terus melihat yang terbaik dari Tuhan bagi seluruh perjalanan hidup kami. Kami bawa setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit, mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan, satu persatu kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Segala upaya yang dilakukan, kiranya Tuhan berkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bawa seluruh perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kami lakukan. Pertimbangan-pertimbangan dalam hikmat-Mu Engkau menuntun kami, supaya kami berjalan pada langkah dan rencana yang Tuhan tetapkan. Ini semua doa dan seru kami, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki, dan topanglah kami untuk menerima kehendak-Mu. Kami bawa doa dan pengharapan iman kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan biarlah kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa dalam Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus menyertai, memberkati, meneguhkan kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat menjalani hidup di tengah-tengah berbagai tantangan dan situasi-situasi yang mungkin saja sulit. Tapi biarlah kita tetap teguh dalam iman pada Tuhan, tetap setia pada jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.